Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Winda Septa Utami akan menjelaskan contoh soal metode simplex bilangan besar M untuk kasus minimum. Soal yang pertama itu minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala 2x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 16, x1 ditambah 3x2 besar dari sama dengan 20, x1 ditambah x2 sama dengan 10. Penyelesaiannya, langkah pertama itu kita rubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi persamaan, sama seperti pada metode simplex biasa, dengan memasukkan variabel artifisial pada kendala struktural dan fungsi tujuan. Untuk masalah minimum, koefisien variabel artifisial pada fungsi tujuan adalah plus M. Nah, di sini kita ubah menjadi minimum Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0S1 ditambah MA1 ditambah MA2. Lalu dengan kendala 2x1 ditambah x2 ditambah S1. S1 di sini adalah variabel slack-nya ya, karena tanda pertidaksamaannya yaitu kecil dari sama dengan, maka ditambah dengan variabel slack sama dengan 16. Lalu untuk kendala kedua itu x1 ditambah 3x2. Di sini tandanya besar dari sama dengan, maka dia dikurang S2 ditambah A1 sama dengan 20. Karena tandanya di sini besar dari sama dengan, maka dikurangkan variabel surplus. Variabel surplus di sini tidak bisa menjadi variabel basis. Nah, maka agar dia bisa menjadi variabel basis ditambahkan artifisial. Lanjut untuk kendala ketiga, x1 ditambah x2 sama dengan 10. Nah, di sini kita lanjut untuk kendala ketiga itu x1 ditambah x2. Nah, kita lihat di sini tandanya itu sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel artifisial. Karena di sini sudah ada variabel artifisial 1, maka di sini menjadi variabel artifisial 2 sama dengan 10. Lanjut kita cari A1-nya untuk memasukkan nilainya pada di sini ya, dan A2-nya juga. Di sini di sini A1 sama dengan 20 dikurang X1 dikurang 3x2 ditambah S2. Lalu MA1-nya itu kita kalikan M-nya dengan A1 ya. Berarti 20M dikurang M X1 dikurang 3M X2 ditambah MS2. Lanjut kita cari A2-nya. A2 sama dengan 10 dikurang X1 dikurang X2. Lalu MA2-nya kita kalikan lagi seperti yang di atas.
menjadi 10M dikurang MX1 dikurang MX2. Lalu kita cari juga untuk Z-nya. Z sama dengan 2 Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0s1 ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, tadi kan sudah kita dapat ini nilai MA1 dan MA2, lalu tinggal kita masukkan saja ke sini menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0s1 ditambah 20M dikurang MX1 dikurang 3M X2 ditambah MS2. Nih, ini nilai A1-nya. Lalu kita tambah dengan MA2-nya, yaitu 10M dikurang MX1 dikurang MX2. Nah, ini kita kelompokkan ya. Kelompokkan MX1 sama MX1, MX2 sama MX2 menjadi 2 dalam kurung 2M X1 ditambah dalam kurung 3 dikurang 4M X2 ditambah 0S1 ditambah M S2 ditambah 30M. Nah, lalu fungsi tujuannya ini berubah menjadi fungsi tujuan menjadi. Nah, di sini 30M di sini kita jadikan dia nilai kanan atau RHS. Maka jadinya Z dikurang 2 dikurang M X1 ditambah dalam kurung 3 dikurang 4M X2 ditambah 0S1 maksudnya dikurang 0S1 dikurang M S2 sama dengan 30M. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu buat tabel simplex awal dan tentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Nah, untuk angka-angkanya tadi itu kan sudah kita dapat dari sini. Maka tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk cara menentukan kolom pivot itu dengan melihat angka positif terbesar pada baris fungsi tujuan. Karena pada soal adalah meminimumkan. Kalau maksimum itu kita lihat angka negatif terbesar. Nah, yang A itu cara menentukan kolom pivot. Dengan melihat angka positif terbesar pada baris fungsi tujuan. Nah, yang B-nya itu cara menentukan baris pivot dengan melihat angka terkecil pada rasio. Dan yang C-nya cara mencari rasio itu RHS atau nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Nah, seperti ini cara pada langkah kedua. Lalu kita buat tabelnya. Nah, tabelnya jadi seperti ini, lalu kita masukkan angkanya.
Untuk S1-nya tadi itu di sini ada 2X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 16. X1-nya itu ada 2X1 tadi kan. Terus X2-nya itu 1, S1-nya 1, S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, RHS-nya itu 16. Nah, untuk A1-nya, A1 ini adalah baris fungsi kendala yang kedua, yaitu X1-nya 1, X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya min 1, A1-nya 1, A2-nya 0, RHS-nya 20. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga itu X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, dan RHS-nya 10. Lalu fungsi tujuannya atau Z itu dari yang ini yang sudah berubah tadi, maka X1-nya adalah 2M dikurang 2. Lalu X2-nya 4M dikurang 3, S1-nya 0, S2-nya min M, A1-nya 0, A2-nya 0, RHS-nya 30M. Nah, lalu kita cari rasionya. Tadi mencari rasio adalah RHS dibagi kolom pivot. Nah, kita tentukan terlebih dahulu kolom pivotnya. Kolom pivotnya itu yang ini ya, yang X2. Karena tadi angka positif terbesar pada baris fungsi tujuan. Nah, di sini 4M. M di sini adalah kan melambangkan bilangan besar M. Maka kolom X2 adalah kolom pivotnya. Kita beri tanda seperti ini biar lebih tahu. Ini kolom pivot. Kolom pivot. Nah, lalu untuk mencari baris pivot itu dengan melihat angka terkecil pada rasio. Sebelum itu kita cari terlebih dahulu rasionya, yaitu dengan RHS dibagi kolom pivot. 16 dibagi 1 dapatlah 16. 20 dibagi 3, 20 per 3. 10 dibagi 1, 10. Nah, untuk yang Z-nya tidak usah. Dapatlah rasionya 16, 20 per 3, dan 10. Nah, kita cari di sini cara menentukan kolom pivot tadi kan, baris pivot itu kan dengan melihat angka terkecil pada rasio. 16 itu besar, 10 besar, 20 dibagi 3, 20 per 3. Nah, disinilah baris yang rasionya terkecil di baris A1. Kita tandai lagi. Nah, ini baris pivot. Lalu di sini kan pada kolom pivot dan baris pivot ini ada angka yang berpotongan. Nah, di sini ini namanya elemen pivot. Angka 3 ini adalah elemen pivot. Kita beri tanda di sini ya. Elemen pivot.